eh Was-was ini serangan setan. Bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustazi. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, ada pertanyaan dari teman Ana yang rasanya cukup penting, sehingga Ana tanyakan kepada Ustadz. Ini Ana izin memforward pertanyaan saja, Ustadz. Beberapa kali ini aku kena was-was syaiton. Alhamdulillah aku rutin ruqyah mandiri, tapi terkadang was-was itu datang-datang gitu, lalu datang-datang lagi, Ustaz ya. Was-wasnya membuat keraguan di hati aku. Aku memang sebelumnya lagi futur, seiring aku mulai perbaiki lagi imanku. Was-was syaitan itu juga kayaknya nyerang aku. Kemarin was-wasnya datang gitu setelah sepekan aku enakan. Dan itu benar-benar mengganggu dan gak enak banget. Aku berusaha untuk meninggalin pikiran itu, tapi butuh waktu yang berjam-jam. Aku harus gimana ya? Awalnya aku ngerasa ada yang aneh di diri aku, itu selepas sholat maghrib. Aku inget banget, kayak langsung tiba-tiba datang begitu saja was-wasnya. Sampai aku ngerasa takut, gemeteran begitu, karena aku lawan pada saat itu. Aku ngerasa di diriku itu bukan aku, kayak bukan di dunia nyata. Rasanya ngambang, pandangan juga kosong, dan pikiran tuh kayak ada yang mengendalikan gitu. Tapi aku masih bisa berkomunikasi kalau diajak ngobrol sama orang rumah. Kalau nggak ngobrol, aku ngerasa ada perdebatan antara aku dan was-was itu di dalam pikiranku. Aneh banget rasanya. Pas awal aku kena was-was, aku takut ketemu orang luar, takut terpengaruh lagi sama pikiran negatif itu. Aku coba ruqyah mandiri, alhamdulillah kondisi aku membaik, walau terkadang masih suka datang. Mohon solusinya, Ustaz. Insyaallah. Cukup panjang ya. Banyak, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Anida TV, rahimin wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Pertanyaan tadi cukup panjang, tetapi intinya adalah orang yang terkena was-was. Itu kesimpulan kita, orang yang terkena was-was, sebagaimana si penanya menyampaikan sendiri. Was-was ini serangan setan. Bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Bahwasanya tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah. Setan dengan kekuatannya gak ada artinya di hadapan kekuatan Allah. Maka banyak berdoa kepada Allah. Dan sesungguhnya ini sudah dia lakukan. Dia ruqyah mandiri gitu ya, membaca dzikir pagi, dzikir petang, itu sudah bagus. Itu upaya untuk menghadapi was-was, serangan setan itu. Maka pesan kita yang sudah dilakukan terus perkuat. Bukan sekedar dzikir yang muqayyad pagi petang, itu kan muqayyad yang lafaz-lafaznya sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang terkait dengan jumlah bilangannya berapa kali sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain dzikir yang muqayyad, juga dzikir mutlak. Dzikir apa saja, yang penting memperbanyak dzikir ya. Dzikir apa saja yang terpenting memperbanyak ke dzikir. Misalnya sambil duduk, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi terus ya. Dan ketika zikir, upayakan yang terbaik. Zikir yang terbaik itu lisan mengucapkan, hati mengikuti.
Nah, kalau bisa seperti itu Masya Allah luar biasa. Tetapi seandainya tidak, yang terpenting lisan terus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini kan contohnya, yang jelas apa saja, karena dzikir mutlak. Termasuk banyak-banyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran juga selain hudan, petunjuk, pedoman hidup, juga sebagai syifa, sebagai obat. Ya. Jadi obat apapun, maksud saya obat untuk penyakit apapun. Baik penyakit yang sifatnya fisik gitu ya, atau yang sifatnya psikis. Ini kan psikis. Ya. Jadi banyak-banyak baca Al-Quran. Ini yang pertama, doa dan memperbanyak zikir, termasuk banyak baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, jangan membiarkan dirinya bengong. Jangan membiarkan dirinya bengong. Kalau sudah bengong, biasanya cepat, kemudian pandangan kosong dan yang lainnya. Akhirnya ada sesuatu yang sesungguhnya tidak ditujukan kepada dirinya, tetapi rasanya kok itu ditujukan kepada dirinya. Misalnya melihat suatu gambar, nggak ada kaitan dengan dirinya, tetapi seakan-akan gambar itu menggambarkan dirinya. Gambar itu seakan-akan menghakimi dirinya, menyindir dan yang lainnya. Itu orang-orang kena waswas memang begitu. Maka jangan dibiarkan bengong. Sebenarnya dengan cara yang pertama tadi dengan poin yang pertama tadi, maka insya Allah akan mengurangi suka bengong. Karena orang kena waswas itu dikit bengong, dan pandangannya juga sering sekali kosong, kayak gak ada gairah hidup. Jadi bahasa kita plonga-plongo. Bupati atau plonga-plongo? Jadi plonga-plongo gitu ya, bengong gitu. Diajak ngomong kadang gak nyambung. Itu kasihan sekali, ya. Kasihan sekali. Maka ini yang kedua, jangan membiarkan dirinya bengong. Kemudian yang ketiga, upayakan selalu ada teman yang aktif untuk berkomunikasi, atau berkegiatan berkegiatan bareng. Jadi jangan sendiri. Jadi ada teman yang aktif berkomunikasi, ya, aktif berinteraksi, ya. Jadi terus seperti itu. Nah, insya Allah lama-lama setannya kalah, lama-lama was-was itu hilang. Ya, karena was-was itu dari setan, dan setan juga ada yang kuat, nggak bisa dengan sebentar terapi, tetapi berkepanjangan terapi. Disebutkan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin tentang seseorang yang diruqyah. Kalau nggak salah yang meruqyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu meruqyah sampai berkepanjangan, dan setannya juga nggak pergi-pergi atau nggak kalah-kalah. Padahal kita mengetahui bagaimana kesolehan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tetapi setannya bercokol terus. Bisa jadi karena sangat kuat itu, ya. Makanya terus. Jadi jangan sampai merasa saya sudah banyak zikir, saya sudah banyak baca Al-Quran, ruqyah mandiri juga sudah, tapi kok masih was-was terus. Jangan menyerah. Terus dengan yang tadi kita lakukan. Yang pertama, kuatkan zikir yang selama ini sudah dilakukan. Yang kedua, jangan biarkan dirinya bengong. Yang ketiga, selalu ada kawan yang menemani dan aktif berkomunikasi, aktif berinteraksi, gitu ya. Itu insya Allah. Baik Ustadz, untuk was-was ini kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan nggak sepadan Ustadz. Kalau was-was di bahasa Indonesia kan khawatir. Ketar-ketir itu kan was-was kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di sini kan kayaknya beda. Makanya itu mungkin bisa dijelaskan Ustadz, klasifikasi atau apa sih yang dimaksud dengan was-was, dan kenapa was-was itu begitu harus harus dijauhi, karena sampai Allah sendiri menurunkan satu surat yang itu untuk berlindung dari was-wasnya setan. Iya. Was-was di dalam bahasa Indonesia mungkin artinya ketar-ketir atau selalu ragu-ragu gitu ya, itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Was-was itu kan bahasa Arab. Waswasa yuwaswisu waswasatan. Jadi alladzi yuwaswisu
fi sudurinas. Jadi was-was itu artinya godaan. Nah, ya, semacam itu bentuk godaan setan, gitu ya. Semacam itu bentuk godaan setan. Apalagi kalau orang tersebut pada posisi ada problem-problem, kesalahan yang dia harus menanggungnya sebagai beban dan sendirian lagi, nah, itu setan bisa cepat masuk. Nah, setan bisa cepat masuk. Nah, makanya serangan setan yang seperti itu ya obatnya sebagaimana tadi kita sudah sampaikan. Kriteria orang kena waswas atau bukan tuh gimana? Kriterianya bengong. Jadi gini, mohon maaf ya terpraktekan ya. Jadi bengong gini, pandangan kosong, gini. Kayak hidup di dunia lain. Kayak barangkali. Jadi gini, jadi beberapa orang yang kita jumpai itu seperti itu, gini, bengong, kayak nggak ada gairah hidup. Sama stres, sama. Ya mungkin ya sama dengan stres ya. Jadi kalau stres nyata-nyata nggak ada gairah hidup itu karena tertumpuk psikis yang beban apa gitu ya, banyak nggak tercapai, banyak nggak berhasil, gagal, kemudian bangkrut dan yang lainnya, sehingga kemudian beban yang bertumpuk-tumpuk, depresi, tertekan, jadi stres itu. Ya secara sekilas ya barangkali sama ya. Tapi was-was bisa jadi bukan karena ada beban, tapi kemudian ya setannya pengaruhnya kuat menjadikan dia pandangan kosong, hidup kayak serba gak jelas gitu ya. Allah alam. Kalau semacam misalnya kita sudah wudhu terus ada perasaan tadi baca bismillah nggak ya? Itu sampai berulang-ulang. Itu termasuk was-was. Was-was itu bagian dari was-was. Mereka bertingkat-tingkat ya. Jadi ada yang tingkatannya sudah berat itu ya, seperti yang tadi kita sampaikan ya, bengong gitu, pandangan kosong, kayak nggak ada gairah hidup, ditanya kayak nggak nyambung-nyambung, padahal pakai bahasanya sendiri tapi kayak nggak nyambung-nyambung apa gitu. Jadi kayak lemes terus orangnya gitu ya. Karena ya seperti itu.